akun pet kan saya yang bikin ya. Aha. Karena dia ibaratnya agak gaptek ya Aha, untuk aha, bikin aha. sosmed. Saya yang bikin, saya tahu emailnya, saya tahu dibuka ada DM Kenal kamu? enggak. DM-nya isinya apa aja? Ya layaknya seorang pacaran gimana mas? Anjir. Halo semua, balik lagi sama gue Rizal di podcast Kebangsaan. Jadi sekarang gue mau ngobrol-ngobrol sama Mas Jerry nih. Halo Mas Jerry. Halo mas Rijal. Jadi ini teman lama gue sih, baru ketemu lagi. Jadi gue penasaran nih selama gue nggak ketemu tuh dia kemana aja. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik mas. Sibuk apa nih sekarang Mas? Ya sibuk kerja, ngurus anak mas. Oh iya. Work from home berarti sekarang ya? Yes. Aduh, saya mah stay safe guys. Sekarang lagi corona, kita harus jaga kesehatan. Terus ini kan malam-malam nih Om. Bisa ngobrol kayak begini emang gak dicariin istri nih Om? Cariin istri gimana ya mas? Saya kebetulan udah single fighter sih mas. Maksudnya single fighter gimana nih? Single fighter jauh dari istri apa gimana nih Mas? Saya sudah punya istri alias sudah pisah mas. Seriusan Mas? Serius? Udah berapa lama berarti Mas? Mau jalan 2 tahun setengah. Tapi ada anak Mas? Ada. Oh, berarti tahun berapa berarti? Sekitar 2017-an lah. Oh, Pertengahan 2017 akhir mau menincak 2018. Dulu emang nikah umur berapa Mas? Saya nikah umur 23 tahun. 23 tahun. Lebih ya. Itu mantan istri lah ya, mantan istri Iya. ya. Itu tuh kenal dari mana sih Mas? Itu dikenalin sama teman sekolah SMA sih mas. Pertamanya. Pertama kenal temen SMA. Dari apa? Ya dulu kan belum ada WhatsApp. Dulu ya Instagram belum ada ya. Cuman ada BBM. Jadi dikenalin lewat ya BBM lah. Nice. Dipromotin. Iya. Tolong dong. Iya. Di Asep katanya. Bukan Asep, Asep. Sep. Bukan Agus, Asep dulu. Dulu berarti pacaran berapa lama Mas? Saya pacaran nggak nyampe setahun sih mas. Gak nyampe setahun? Enggak. Terus mutusin nikah tuh gara-gara apa? Berpikirnya saya udah ibaratnya udah punya kerjaan tetap juga ya. Dan di saat itu saya kan anak paling gede. Dan di saat itu orang tua saya takutnya berpikirnya gimana kalau misalnya saya nanti ketika belum nikah tapi orang tua saya ibaratnya nggak tahu kan umur ya, nggak ada yang nyaksiin dan kita saya udah bisa intinya udah bisa bertanggung jawab lah. Dan di situ saya merasa diri saya sebelumnya emang nggak bener lah, ibaratnya bukan nggak bener maksudnya nakal, tapi kan saya berpikir oh udah saatnya saya nih untuk bisa udah bosen lah, saya pengen punya istri, pengen punya anak dan bisa ngasih cucu juga buat orang tua lah. Awalnya gitu. Jadi Iya. emang Dan udah berpikirnya udah punya kerja juga. tapi ibaratnya. emang udah cocok juga sama istri lu hari itu. Iya sih udah Sama cocok. keluarga udah oke lah. Udah gitu. oke. Berarti jalan berapa lama? Saya nikah hampir mau 3 tahun setengah. Awal mulanya tuh kenapa tuh Mas bisa kayak gitu? Awal mulanya sih untuk masalah awal mulanya sih dari ekonomi. Tapi bukan ekonomi dari saya pribadi ya. Kalau untuk ekonomi masalah Jadi bukan keluarga selingkuh gitu enggak. Kalau untuk ekonomi awalnya kalau ekonomi kita sih alhamdulillah cukup ya mas. Untuk kehidupan sehari-hari untuk anak juga alhamdulillah cukup. Tapi permasalahannya dari sisi lain juga. Dari orang tuanya. Yang pertama dia meminjam uang ke orang tua saya. Itu inti pertama, titik awalnya. Bisa minjem duit kenapa? Karena bilangnya sih ada perlu dan janjinya itu cuman hanya 1 minggu. Nah di saat itu orang tua Boleh saya tahu itu berapa Mas? nyampe puluhan lah. Oh. Dan itu pun Tanpa sepengetahuan. tanpa sepengetahuan saya, orang tua saya bilang nge-SMS kalau bapak mertua saya kemarin bawa uang sekian dari rumah. Itu ibaratnya pinjam lah. Dan itu saya kaget. Kenapa dikasih gitu? Iya, bilangnya 1 minggu. Nah, ketika udah 1 minggu, orang tua saya itu kan uang tabungan ibaratnya buat nikahin adik saya lah, jaga-jaga. Tapi kan di saat itu, ketika ada SMS dari orang tua saya untuk nagih ke mertua saya, nah di forward lagi ke istri saya. Oh, Gitu mas. di forwardin gimana?
Iya, jadi SMS dari orang tua saya itu di Nagih. replay, ya di Nagih. replay, ya lagi. Sedangkan kita kan ibaratnya maaf ya mas, nah, uangnya juga nggak ngeliat, dan uangnya itu, maaf ya, maaf banget, bukan mau ngebongkar, itu dipakai untuk digandain mas. Digandain? Iya, yang dulu musim waktu apa siapa? Dukun-dukun. Yang bahkan pakai jubah tuh, Oh, yang pas kena tangkap itu. Iya, tahu. Nah itu. Oh, dia tuh salah satu pengikut itu. Tapi dia bukan pengikut itu. Tapi ini nggak apa-apa nih diobrolin di sini nih soal ini. Ya, nggak apa-apa lah. Ini kan ini yang masa lalu kan. Awal mulanya saya nggak tahu kalau uang itu kirain saya itu buat nutup ke bank. Ternyata setelah tahu uang itu dilipat gandakan. Mau dilipat gandakan. Yang pertama itu dilipat gandakannya 100.000 jadi 1 juta. Bener. Emang benar jadi 1 juta. Nah, ketika bawa uang yang yang uang dari pinjaman itu sampai berapa bulan nggak ada hasilnya, it's nothing mas. Oh, nah sekarang kan masih belum ini nih, maksudnya dari soal minjem uang ke soal rumah tangga tuh. Nah itulah manjangnya seperti itu mas. Jadi ketika saya udah bilang sama orang tua saya, dia selalu bilangin tolongin utangnya mau dibayar. Saya udah selalu bilang sama orang tua jangan dulu lagi. Orang tua saya ngerti, tapi si orang tua wanitanya dan si istri sayanya yang ibaratnya kayak gimana gitu loh. Kayak seolah-olah saya itu diam gitu. Padahal kan ini ibaratnya urusan orang tua loh, bukan urusan kita gitu. Kalau misalnya mau diselesain bareng-bareng, dia kan punya saudara kan. Dia anak bungsu ibaratnya. Dia punya 5 bersaudara. Kenapa nggak bareng-bareng selesin? Saya udah ngomong kayak gitu. Yuk kita bareng. Ibaratnya saya berani ngejual kalung anak lah ibaratnya untuk bayar utang orang tua. Jangan sampai kamu yang nanggung sendiri. Toh ini kan orang tua kamu yang lagi susah. Lagian bukan dipakai buat pribadi sama kita. Kalau dipakai sama pribadi sama kita it's okay. Kamu sama aku kita nyari bareng. Ini kan sama orang tua. Kenapa? Jadi akhirnya yang harus nanggung hutang itu si Mas sama istri. Iya, tapi jadi istri saya yang kena ininya. Dan si kakak-kakaknya pun angkat tangan. Oh. Itu yang titik jadi pertama utama. Tahu awalnya uang ternyata dipinjam buat digandain itu si bapak mertuanya bilang ke si Mas. Enggak, ke mantan istri saya. Dan si bapak mertua itu ketika pinjam nggak bilang sama si mertua istri mas. Tapi karena si ibu saya punya nomor mertua istri saya, ya maksudnya yang istrinya, yang ibunya nge-SMS dan itu baru tahu ketika ibu saya nge-SMS dia. Udah jalan berapa lama minjem berarti? Itu 2016 mas, minjem. Akhir. Ketahuannya awal 2017. Kita 2 bulan. Sebenarnya udah lancar bayar sebenarnya mas. Enggak lancar bayar itu. Janji. Iya. Lama-lama dekat ke waktu pernikahan ditagih. Iya. Karena kan itu uang tabungan buat nikahin adik saya juga kan mas. Terus yang jadi konflik itu konflik gara-gara harus nutupin hutang itu atau ada yang lain lagi ternyata? Nggak ada lagi, selain itu aja. Dan ketika sudah berjalan beberapa bulan, kita sering berantem mas. Karena apa? Karena yang permasalahannya selalu ini. Jadi kalau ada masalah kecil apa, ungkit ini lagi. Iya. Yang ungkit si masnya berarti ke istri. Orang tua kamu sih minjem. Nah, gitu mas benar. Oh. Orang tua kamu nggak sabaran kayak ke siapa aja kayak gitu. Sedangkan saya kan sebagai suami bingung kan. Kesini istri, kesini mertua, kesini orang tua. Mana yang harus dibela mas? Itu posisi benar-benar saya ibaratnya bukan stuck, bingung gitu. Sini orang tua, ini istri, ada anak, ini mertua. Jadi saya mau ngebela siapa mas? Sedangkan saya udah ngasih saran. It's okay. Kamu punya kakak berapa orang? 5, 6 sama kamu. Kenapa nggak ada hubungan? Ibaratnya kenapa nggak patungan 1 juta. Karena utang kan bisa dicicil ya mas. Orang tua saya pun pasti ngerti di situ kan. Kenapa tuh cuma harus kamu aja yang berjuang untuk membayarnya? Jadi memang dari si masnya juga berharap kakak-kakaknya tuh bantuin. Karena ibaratnya sekarang ada uang berapa pasti diterima lah. Namanya bayar utang kan nggak harus ada semua kan. Yang ibarat ada itikat usaha. Nah ketika pinjam itu nggak ada itikat baik mas. Bukan itikat baik, datang ke rumah nggak ada. Tapi emang dari awal minimnya gede mas?
Jadi pertama kakaknya datang ke rumah malam-malam itu, saya masih ingat. Datang pinjam 3 juta. Orang tua saya. Dia bilang, orang tua saya selalu bilang, karena saya paling gede di rumah kan. Gini. Orang tua saya. Oh ya udah. Gini. Terus yang itu jarak berapa bulan, sebulan setengah, yang 8 juta itu. Pas besoknya bapak ibu saya nge-WA nelfon, bapak kemarin saya bawa uang dari rumah 8 juta pinjam uang, takutnya ada apa-apa karena sendiri bawa uangnya. Itu saya baru tahu, sampai kaget juga. Itu ribut itu berarti selama berapa lama tuh Mas? Kita ribut mulai benar-benar ribut, konflik kecil-kecilan 2017 awal. Berapa bulan tuh? Sampai pokoknya sampai akhir 2017 kita sering berantem. Nggak ada harmonisasi. Dulu waktu rumah tangga tuh diem di rumah siapa? Kita misah mas. Pertama dari orang tua, terus kita udah itu Pertamanya kan di rumah siapa? orang tua istri. Karena dia istri saya mau misah, ya udah kita misah. Dan ibaratnya saya itu lagi enak usaha juga sih mas. Jual beli motor lagi enak. Ibaratnya ya kata saya juga. Kerja lagi enak. Lagi adem ayam lah. Iya adem ayam lah. Intinya untuk masalah untuk rumah tangga kita berdua itu, untuk sama anak alhamdulillah cukup lah. Kalau untuk biaya hidup mah ya alhamdulillah ya. Gak pernah kurang, selalu ada. Sebenarnya kalau sekarang harus bayarin segitu mas sebenarnya sanggup aja sih sebenarnya. Iya. Cuman gara-gara memang si masnya ditekan dari mertua, dari istri, dari orang tua, jadinya ruwet jadinya tuh. Iya. Ya ada masalah kecil itu lagi. Iya. Itu lagi. Sampai puncaknya tuh gimana tuh? Sampai puncaknya istri saya pergi kerja. Oh asli nggak kerja? Asalnya nggak kerja sama. Dia pergi terus mau teman saya ninggalin anak. Dia bilang sama saya udah nggak dikasih izin. Udah buat apa? Ini bukan ibaratnya gini, begini. Ini bukan bekas kita pribadi berdua. Kalau bekas kita pribadi berdua, oke saya izinkan. Tapi ini bekas orang tua kamu. Kalau bisa jangan sampai kamu pergi. Berarti jangan sampai kamu kerja. Ibaratnya kamu punya kakak, kita kumpulin bareng-bareng. Kita ngomong. Padahal di situ lagi ada kakaknya yang lagi sedang maju usahanya. Dan keluarganya tahu sebenarnya. Tahu mas. Nah kerjanya nggak di sini? Nggak. Keluar kota deh. Keluar kota? Yes. Kerja apa? I know. Berapa lama? Ntar sebulan setengah. Sebulan setengah? Tanpa izin? Izin? Saya udah ngelarang, tapi dia maksa. Sampai sekarang nggak tahu kerja apa? Iya. Saya nggak pernah tahu. Terus balik lagi? Bawa duit emang? Bawa, berarti bayar utang setengahnya. Tapi selama dia pergi ada komunikasi nggak? Jarang. Paling ngabarin doang lagi dia. Iya. Terus setelah dia pulang langsung diajak ngobrol soal kenapa kemarin gini apa gimana? Dia merasa bukan dirinya lagi. Seperti bukan istri saya lagi. Seperti bukan dirinya lagi, seperti bukan istrinya lagi. Ke anak juga agak beda. Cuek gitu. Iya. Tapi akhirnya mutusin udahlah kita pisah aja gitu. Enggak, kita nggak kayak gitu dulu mas. Kita coba dulu. Emang nyoba, udahlah jalanin lagi gitu. Saya udah memaafkan apa yang dia lakukan juga kan. Maaf, saya bukan membuka istri aib, mantan aib. Ketika kita mau dia sebelum pergi, ada suatu kejadian yang saya nggak tahu. Itu ketika saya lagi meeting, dulu masih musim pet ya. Namanya hati seorang suami beda lah, bener nggak mas? Dia bikin postingan di Instagram, di pet. Oh pet kan kayak bisa bikin lagu kan. Oh iya. Pas zaman lagunya Anji. Apa tuh? Zaman lagu Anji dia. Oh. Terus saya meeting di hotel Ibis dekat bandara. Beda. Ini postingan pet bukan buat saya. Beda hati saya. Saya nanya, buat siapa? Dan jarak beberapa kemudian pet saya diblok. Curiga. Itu pas dia cabut. Belum, kita masih nyatu. Oh. Kita masih satu atap. Itu masih satu atap, itu sekitar bulan Februari 2017. Nah, ketika itu akun pet kan saya yang bikin ya. Karena dia ibaratnya agak gaptek ya untuk bikin sosmed, saya yang bikin, saya tahu emailnya, saya tahu dibuka ada DM. Kenal tuh. Enggak. DM mana isinya apa aja?
Ya layaknya seorang pacaran gimana mas? Terus dikonfrontir nggak ke istri waktu itu? Saya Ini tanya, kok ada kayak gini? iya ini siapa? Saya sampai japri di DM itu cowoknya diajak bertemu malam itu juga. Dia nggak mau. Dia saya bilang, lu tahu nggak ini cewek udah punya laki. Kalau lu ada berani ketemu. Maksud gue bertemu tuh bukan dalam arti ngajak berantem. Yuk kita ngobrol secara dewasa. Biar dia tuh ngerti. Maaf banget karena anaknya itu masih kecil, masih di bawah umur. Maksudnya di bawah umur tuh di bawah umur istri saya juga, mantan istri saya ya. Si lakinya tuh. Udah lah, saya nggak mau masalahkan ya. Udah. Terus istri jawabnya apa tuh? Dia salah, dia nggak berani ngejawab. Diem aja, nangis. Dia nangis, murah-marah. Kayak seolah bukan marah, jadi seolah kayak yang Nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Nah, Oh. udahlah, saya udah maafkan ya. Pertama, kedua ketika saya libur, dibuka WA, WA-nya tuh nggak di back. Lihat kan chattingannya. Oh. Ada chattingan sama cowok Itu lagi. Itu lagi cowoknya saya tahu. Udah. 3. Itu isinya chatting kayak pacaran lagi. Iya. Udah, saya nggak permasalahin. Sebelum pergi mas, sebelum pergi dia minta tukar handphone. Oke. Cuman gara-gara handphone saya warna gold, dia warna silver. Tukerin lah. Apa tuh? Xiaomi dulu. Tukerin lah. Kan kalau misalnya kalau media kan file yang terkirim selalu ada kan. Kata saya tadi cek ketika dia udah pergi, saya penasaran kok memorinya penuh banget ya saya. Perasaan udah nggak ada file-file yang penuh. Saya lihat. Dilihatnya di apa? Di galeri? Bukan di galeri, dari yang berkas dikirim tapi di berkas yang tersimpan. Ada gitu? Ada, kayak Samsung kan send. Kalau WA ada yang send kan. Nah di file yang tersimpannya tuh ada. Oh jadi yang bikin memori berat tuh itu, tapi nggak kelihatan di galeri? Nggak kelihatan di galeri. Di galerinya udah dihapus, tapi di yang di file sendnya ada. Anjir. Saya mau ngehapusin, kok ada Foto berdua? Yes. Gimana itu mas? Sama saya langsung di send back mas. Tapi kok bego ya, maksudnya dia kok mau tukeran HP gitu? Dia nggak tahu. Nggak ngerti. Gaptek. Karena kalau misalnya si file itu bisa tersimpan di data. Nyangkanya di galerinya udah terhapus. Ternyata ada kan di file yang terkirim. Coba lihat aja. Kalau semua handphone pasti ada yang send terkirim. Walaupun di galeri udah nggak ada, tapi di send terkirim ada. Oh, di data di dalam berkas-berkas. Iya, ada. Berkas kayak Sempa itu ada, nanti WA ada. Itu ada message video yang send kan, yang terkirimnya masih ada itu sampahnya. Coba lihat aja. Saya itu penasaran, otak-atik karena nggak tahu. Rasa penasarannya berawal dari galeri penuh. Iya, dari memori lihat kok kayak memori itu penuh, padahal udah nggak ada file-file yang apa gitu, nggak ada sampah-sampah lagi. Jadi nggak nge-backup sebenarnya? Iya. Cuman gali-gali doang. Gali-gali doang. Sama saya di sandbag. Sama saya dipulihkan lagi. Pulihkan lagi ke galeri. Saya di sandbag sama dia. Dikirimnya. Apa ini? Gimana mas seorang masih dalam itu masih status suami istri? Itu posisinya dia udah pergi apa belum pergi? Udah pergi. Oh pulangnya? Dia masih di sana di luar kota. Masih luar kota? Mas Adi. Terus dia jawabnya apa? Dia bilang minta maaf. Dia bilang saya gini. Namanya saya seorang suami. Ini kesalahan kamu. Kamu jangan sampai ngulang lagi. Ya udah. Kamu nggak usah minta maaf sama saya. Kamu minta maaf sama Allah. Saya mah hanya perantara. Tapi sebenarnya kalau ngomongin case per case tadi, itu ketiga kalinya ketahuan. Tapi masih maafin mas. Saya nggak kuat mas. Gimana nggak sabar mas? Saya mas. Itu perjalanan saya. Begitu ya. Dia bilang minta maaf, udah nggak usah sama saya. Saya bukan masalah dia ngelihat masa belakang. Saya lihat apa? Saya lihat anak. Itu sih yang berat. Yang berat. Ketika dia minta maaf, ya udah. Kata saya gini. Tapi si Mas mah nggak main cewek. Alhamdulillah mas. Ketika saya mau nikah, jujur, saya bukan orang bener ya. Saya pernah nakal. Kontak cewek dulu waktu BBM hampir 150. Itu mau yang bener mau yang enggak ada di situ mas. Ketika saya udah punya janji, dia minta hapus semua. Oke, karena saya mau niat. Saya nggak, jangankan untuk sama cewek lain, sama teman cewek saya pun saya jaga jarak. Karena menghargai dia. Semua mas, mulai dari jujur, minum, cewek, saya semua berhenti.
apalagi ketika anak saya udah lahir. Udah nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Nah, sampai ada orang ibaratnya tetangga yang ngajak minum pun saya nolak. Ya udah, kalau mau ngopi nggak ngopi, kalau minum saya nggak kenal. Saking istilahnya punya niat baik ya mas. Iya, saya punya udah niat baik karena saya udah punya janji buat diri sendiri saya sendiri aja. Saya akan benar-benar kalau udah nikah saya nggak akan kalau lagi minuman. Ya udah, saya udah punya istri buat apa juga. Jujur, ketika saya kerja, ketika kita belum pisah, anak sering tinggalin. Kita belum pisah. Itu awal 2017 ya. Pulang. Kenapa tahu sering tinggalin? Orang kan saya pulang lebih duluan mas. Saya pulang kerja 4. Padahal istri nggak kerja. Nggak kerja, nggak ada. Sampai anak dititip di rumah neneknya. Terus pas ditanya kemana? Bilangnya nyari uang. Tapi nggak tahu nyari uang di mana. Iya. Jujur saya pernah ngasih uang 500.000. Hari Rabu, besoknya nyisa 40.000. Kemana mas uang? Dia nggak bisa jelasin. Dia nggak bisa jelasin, malah marah-marah, ajak berantem. Kenapa nanya-nanya udah ngasih? Iya, pasti gitu mas. Wajar lah namanya seorang suami nanya uang. Pakai buat apa? Benar nggak? Iya sih. Kalau pakai buat anak ya no problem. Ini kan nggak ada. Gila. Terus setelah udah balik lagi, udahlah kita lupain semuanya, kita jalanin lagi. Apa yang terjadi setelah itu mas? Setelah itu dia kayak makin merasa bukan dirinya lagi mas. Yang saya lihat. Tapi si mas pernah nggak sih ketemu sama cowok itu? Gak pernah. Pernah pertama dia itu tukang nganterin makanan. Sekali-kalinya saya nggak berpikiran dia untuk sama istri saya gitu. Tukang nganterin makanan gimana tuh? Jadi dia punya usaha kayak Catering. bukan makanan ringan lah, cemilan. Pernah diminta nganterin sama saya diambil ke depan. Itu saya nggak mau berpikiran sana. Tapi nggak curiga? Nggak ada curiga sama sekali itu sebelum jauh hari. Setelah pernah nelusurin nggak dia tinggal di mana, kenal dari mana segala macam? Pernah nelusurin. Kenal dari mana? Kenalnya dari jualan itu. Terus apa? Udah baikan lagi? Iya. Terus lanjut terus gimana tuh setelah itu? Gini setelah mas. ngerasa si mas ngerasa kayak istri gua nih bukan lagi yang dulu gitu. Iya. Nah gimana tuh? Saya nyoba untuk sudah lebaran ya. Kita puasa, ketika puasa 2017 kita sering ngajak berantem sedikit. Itu masih posisi tinggal di rumah mertua berarti? Kita balik lagi. Karena anak juga kan nggak ada yang nunggu kan. Nggak ada yang nunggu saya lagi kerja kan. Baliklah istri saya pulang. Dan ketika puasa pun bukan istri saya kelihatan. Udah beda lah. Dan puncaknya sudah lebaran seminggu. Adik saya mau tunangan. Diminta yang kerja di rumah nggak ada. Belum pada balik ke rumah. Anak lagi pada libur. Emang di rumah usaha? Dulu buka usaha jualan juga mas. Pulang minta. Dan saya yang paling nyesel, saya sampai selama puasa itu saya nggak pernah ke rumah orang tua saya. Di rumah mertua gitu terus? Ya. Ibaratnya saya ngebelain dia. Ibaratnya sama orang tua saya renggang lah. Silaturahmi itu agak renggang. Dan yang lebih parah dari saya, ketika hari lebaran pertama saya nggak datang ke orang tua. Oh iya? Jadi lebaran pertama kan? Diam, ngebelain dia. Padahal orang tua saya udah. Istrinya nggak mau, mantan istrinya nggak mau. Istri mantan saya nggak mau. Padahal orang tua saya udah nunggu. Orang tua saya udah ngebahas uang. Nah, orang tua saya udah ngebahas uang, suruh datang ke rumah kamu nggak ada. Apa karena dia malu sama dirinya sendiri? Padahal orang tua saya nggak pernah ngapa-ngapain. Terus setelah seminggu itu apa kejadiannya apa tuh? Gini, saya datang mau tunangan. Lebaran kedua saya datang bawa anak. Karena orang tua saya udah lama ketemu. Saya bawa anak. Dianterin. Saya silaturahmi sampai orang tua saya marah dulu. Udah itu ya namanya orang tua lah ya. Ya marah lah dikit. Kenapa gini lebar. Kenapa ketika hari pertama nggak ada datang ke orang tua. Padahal orang tua tuh nunggu dia juga mas. Nunggu saya juga, nunggu anak juga, nunggu cucunya juga kan. Dia nggak mau sama saya nikah.
nggak mau. Yuk, ini mumpung lebaran, kita manfaatkan momen saling memaafkan. Orang tua saya pun nggak mungkin ngebahas uang. Bener kan? Bener. Kenapa ini momen yang terbaik? Kenapa nggak mau? Sampai saya pergi berdua sama anak ditinggalin lah, karena udah gede lah, udah bisa tidur sendiri. Udahlah di situ. Nah, ketika pas hari kelima, hari keenam atau kalau udah lebaran, sini bantu mama, ini adik mau tunangan. Nggak ada kan, nggak ada orang di rumah. Sama bilangnya kan kalau kuliah saya bilangnya teteh ya, sama si teteh kesini bantuin. Sama saya bukan dipaksa, diajak. Nah, jadi orang tua tuh nggak pernah tahu si mantan istrinya pernah ada kasus gini, nggak pernah tahu. Selama sampai detik ini pun saya selalu menutupi dia. Nggak pernah tahu soal ini. Nggak pernah tahu dia pernah. Nggak pernah, sama saya selalu ditutup. Baru ngomong sekarang. Iya. Saya selalu menutupi dia. Selalu menutupi dia. Nggak pernah saya bilang dosennya. Terus gimana tuh? Diajak pulang? Enggak diajak ke orang tua saya. Dia nggak mau. Marah besar di situ. Saya paksa. Sampai akhirnya kita berantem gede. Itu di situ orang tuanya di Cirebon, di rumah kakaknya. Wah, ibaratnya berantem hebat itu. Sampai dia mukul saya. Mukul mas. Mas saya nggak karena saya mulai emosi nggak kekontrol, sama saya kegampar sekali. Tapi nggak keras sampai bilang ke orang tuanya, difotoin saya digini-gini. Padahal saya enggak. Oh, dia ngadu ke mertua. Dan dia suruh pergi saya dari rumah. Oke. Pergi keluar dari sini gitu? Iya, keluar dari rumah. Saya beresin baju. Tunggu saya besok pulang. Sebelum beresin baju saya balik ke rumah orang tua. Ketika pagi ada SMS yang lucu mas. Dan orang tua saya bilang, dia pulang dari rumah orang tuanya. Apa? Ini ada SMS dari siapa? Coba lihat. Bilangnya gini. Udah aja lah, hubungan silaturahmi itu sampai di sini. Ibaratnya si nengnya juga udah nggak mau sama saya. Sampai gitu. Kata orang ibu saya gini main. Bu, kita itu nggak usah ikut campur urusan anak. Kita itu sebagai orang tuanya pihak ketiga, bukan malah mencampuri. Orang tua saya mas, sampai apa? Ketika orang tua saya nggak meredam, udah meredam namanya utang, nggak mikirin uang, di situ naik lagi. Oke, saya tagih lagi uang. Ini yang kamu mau. Saya nggak pernah ngebahas uang. Di situ saya pergi. Datang ke rumah. Malam saya datang ke rumah mertua. Saya bawa baju, pinjam mobil. Pak, pinjam mobil. Kata bapak rumah. Mana? Bawa baju. Udah. Nah, di situ kita masih ada ibaratnya ada kontak. Sering jalan. Walaupun kita udah pisah. Kerja. Anak sama saya. Itu jalan tuh biasa aja gitu? Biasa aja, tapi udah nggak ngerasa suami istri? Iya. Ibaratnya kayak orang pacaran backstreet. Mungkin dia mesti ada hati atau apa. Sama lah maklumnya mas ya. Sampai suatu saat dia berteman Instagram sama adik saya. Ibaratnya keluarga saya udah mulai kecewa. Sampai bapak saya pun kecewa. Yang tadinya nggak banyak ngomong bapak saya. Dia mulai agak-agak kecewa dari situ. Ketika ada SMS dari itu. Tiba-tiba. Nah, ketika itu saya sering jalan. Suatu saat saya jalan sama dia ke mobil orang tua saya. Adik saya ngeliat di story IG dia. Kalau ibaratnya headrestnya itu kelihatan kalau itu mobil yang sering dipakai. Yang sering dipakai sama adik saya juga. Bilang. Nah, sampai ibaratnya kita berantem juga lah sama adik saya. Di situ teh. Kok lu pakai mobil orang tua gua buat ya jalan? Udah menghina ke orang tua juga saya, tapi kan saya selalu ya udahlah. Oh. Jadi si mobil ini disimpan di rumah mertua? Enggak. Mobil ini emang disimpan di rumah saya. Terus tapi sering saya pakai bawa ngajak jalan dia. Nah, adik nggak seneng. Iya, karena dia ibaratnya intinya
udah ngelukain keluarga saya lah. Adik saya kan ibaratnya gitu mas. Kenapa udah menghina orang keluarga saya tapi masih mau pakai barang orang tua saya? Cekcok situ. Cakep lagi di situ. Ketika saya ngomong, dan kemana? Bapak tanya. Saya lagi di rumah temen, lagi nyari mobil. Datanglah teman saya itu, nelfon temennya. Lagi di mana gitu? Lagi di mana sana? Ini bapak lagi di rumah Mas Ato. Hah? Katanya sana lagi pergi sama Mas Ato bawa mobil. Ini saya bapak lagi di rumah Mas Ato. Jadi itu kan ketahuan kalau saya lagi kopo sama dia. Udah cepat pulang. Jadi ketahuan lah sama orang tua akhirnya sering jalan backstreet tuh. Sering ketahuan gitu. Sampai teman kerja saya tahu, wah pak kalau berantem itu kayak gini lah. Kasar lah, gimana lah sih. Tapi dirinya pernah nggak balas dia mah. Sampai ketahuan lah. Orang tua saya nggak enak lah. Sampai datang lah saya jam 12 pulang. Orang tua saya kira udah tidur. Duduk. Sampai orang tua bapak saya kan jarang ngomong ya. Sekarang gini mas, kamu mau milih orang tua apa mau milih istri kamu? Nah itu yang saya bingung. Kenapa sih mas pada saat kondisi itu masih pengen jalan aja sama istri gitu? Karena kita punya hati mas, masih ibaratnya ada hati lah. Tapi sebenarnya pada saat itu si mantan istri ini masih jalan nggak sih sama si cowok itu? Udah enggak. Tahu dari mana? Dia bilang. Udah. Akhirnya jujur semua bilang. Jujur semua. Ketika sudah lebaran dia jujur semua, sebelum lebaran jujur semua. Gini. Dekat, pacaran gitu dulu tuh. Terus sering keluar tuh sama dia. Terus pergi sebulan setengah tuh sama dia juga. Enggak, dia pergi kerja yang benar. Oh itu kerja yang benar. Tapi kalau soal main-main paling pulang. Sebelum kerja itu benar. Ada benernya juga. Tapi nggak tahu. Ada sama dianya juga. Jadi justru baik-baik saja itu setelah pisah rumah. Setelah ada bahasa itu dari mertua. Tapi dari kalian sendiri nggak ada bahasa kita cerai nggak selama ini? Ya gini, dia minta cerai mas si istri. Pada saat ketika dia udah mau pergi lagi kerja. Untuk kedua kalinya? Iya. Dan ketika itu seorang tuanya pun pernah lapor saya ke kantor. Mas, ini mau diberesin nggak cerai? Bagus nggak mas kayak gitu? Itu nggak basa-basi tiba-tiba ngomong kayak gitu? John. Terus jawabnya gimana? Kaget gak sih angkat telepon kayak gitu? Kaget. Bu, ibu nggak usah ikut campur. Ini urusan kita berdua. Mau cerai apa enggak? Nah itu ada masukan dari orang tuanya juga untuk kita berpisah. Saya gini mas pernah sama dia. Saya tidak akan menceraikan kamu sampai kapanpun. Ibaratnya ya. Karena siapa sih mas namanya pernikahan yang mau cerai? Kita itu ibaratnya nikah itu pingin seumur. Ya ibaratnya hidup semati lah intinya mah ya. Nggak mau lah. Kita itu ibaratnya nikah itu bukan janji sama orang tua lu bukan. Tapi gue janji sama Allah. Saksinya bukan manusia juga, bukan wali juga. Tapi siapa? Malaikat. Tapi sebelum orang tua nelpon, istri ngomong dulu kita cerai gitu. Ya udah kita mau udah ibaratnya udah gak nyaman. Apakah segala sesuatu dengan gak nyaman bisa dengan cerai? Menurut Mas? Iya sih. Ya udah kalau kita misalnya udah ada masalah, udah beres, udah kita tinggal kita membenahi diri kita masing-masing. Jangan sampai putus ibaratnya. Lihatlah anak. Kita punya anak loh. Sampai saya bilang gini. Saya nikahin kamu bukan untuk cerai, tapi untuk menjaga kamu. Begitu. Dia tetap dengan egonya ingin pisah, udah nggak ngerasa nggak nyaman. Selalu bilang kayak gitu soalnya. Namanya setiap orang kan nggak sama kan. Kita kan namanya nikah kan, jangan kan gitu. Ya udah, bisa kalau ada yang kurang di aku, ya udah tegur. Jangan saling, jangan ibaratnya jangan ngomong cerai, udah cerai juga. Saya sampai sekarang pun nggak pernah ngomong talak tiga sama. Nggak pernah mas. Sekalipun saya nggak pernah. Ngajak pisah aja. Nggak pernah mas. Istri yang ngomong. Nah, akhir-akhir ini pada saat dia ngomong itu udah dia nggak pernah dekat sama siapa, karena ngerasa nggak nyaman aja udah. Dekat sama cowok gitu? Pada saat itu ngomong seperti itu? Ada, tapi saya nggak tahu. Taunya setelah jauh? Iya. Mungkin kalau untuk masalah materi
mungkin pasti ada yang lebih dari saya, tapi nggak harus kayak gini juga dong. Namanya setiap rumah tangga kan ada ujiannya, ada cobaan. Terus akhirnya tuh sampai telah dapat telepon dari mertua tuh gimana? Mertua ngomongnya gimana? Dia tetep aja tuh beresin, mau kapan ini mau diberesin surat cerai. Sampai notok loh. Itu bener-bener saya down. Percaya nggak? Downnya itu bener-bener 2000 berapa? 2017 akhir. ya bener-bener down, yang ibaratnya downnya itu nggak yang ada gaya hidup lah, kayak nggak semangat. Bener-bener Kerja nggak enak. kerja nggak enak, Hidup kerja juga nggak semangat. Gitu. pokoknya malas lah ketemu sama orang-orang sih. Tapi itu masih hubungan sama mantan istri nggak? Enggak. Udah kita udah enggak Dari situ mah nggak pernah main bareng, nggak pernah apa, udah beneran nggak pernah. nggak pernah. Dan ketika dia datang lagi awal 2018 awal itu surat cerai udah keluar. Kok bisa? Ya kita ditembakin surat cerai. Emang proses cerai bisa kayak gitu ya? Bisa memang. Jadi dari satu pihak yang ngajuin ke pengadilan bisa kayak gitu? Bisa. Oh, jadi sebenarnya kalau ngomongin soal perceraian ini, si Mas nggak pernah ngurusin sebenarnya. Sampai sekarang pun. Surat cerai saya masih ada di pengadilan. Jadi istri yang bener Pingin nikah, pingin cerai. cerai. Gila. Sama gini mas, lebih nanya. Ketika dia pergi, kita kan masih misal. Itu buku nikah ada di lemari loh. Saya tahu banget mertua saya ngambil buku nikah itu. Kok tahu? Tahu, karena buku nikah nggak pernah di mana-mana mas, nggak pernah saya simpen di mana. Saya emang syaratnya harus ada buku nikah ya kalau? Iya. Oh. Harus ada buku nikah diantarin ke pengadilan. Dan si buku nikah itu yang biasanya disimpan di lemari di laci. Ketika saya mau balik lagi ke rumah, gak ada buku nikahnya. Ditanyain kemana? Seolah-olah udah ada tanda-tanda kayak gitu. Saya nyari buku nikah mana? Buku nikah mana? Malah lebih cepat diamanin sama si mantan mertua saya mas. Saya sih mas emang dari awal juga nggak berusaha buat cerai sebenarnya. Saya nggak mau mas, bukannya mau. Saya mencoba mempertahankan rumah tangga saya. Minum dulu mas, minum dulu. Tenang lu, tarik nafas dulu ya kan. Enjoy. Minum dulu. Aduh, Panjang. bahasan ini sih seru-seru serem sih sebenarnya. Wah, ngeri. Gila. Aduh. Yang saya nggak nyangka sampai sekarang sebenarnya dari sini tuh kelihatan tendensi untuk cerai itu bukan datang dari si Mas sebenarnya. Yang punya masalah dia, yang pengen cerai itu dia. Iya. Sampai orang tua saya tuh emang udah sakit hati bener lah mas. Untuk ngasih dua restu lagi balik lagi sama dia. Tapi si Mas tetap bilang ke orang tua pengen tetap sama dia lah gini. Untuk saat ini Dulu saya sempat mempertahankan kalau pengen sama dia. Meskipun kondisinya udah kayak gitu karena lihatnya anak. Tapi ketika saya lihat-lihat ke sini, orang tua saya makin nggak setuju dan saya mungkin ini orang tua saya udah ngasih jalan, udah ngasih dan saya berpikir lagi ketika saya mau balikan lagi nantinya tuh nggak punya restu dari orang tua, apa yang akan terjadi ke depan? Apakah bakal langgeng karena doa orang tua? Dan ada satu lagi mas yang cerita yang itu, ketika udah keluar surat cerai dia minta balik lagi sama saya. Bener, jujur, Israel dia nelfon. Apa kalian? Lu balikan. Tolol kan? Dan yang bilang saya gini, sama saya diginiin. Lu kemana aja? Itu tuh udah berapa lama dari surat cerai keluar? Sebulan, kalau nggak 2 minggu. Surat cerai udah bener keluar dari pengadilan. Ya udahlah, saya udah ibaratnya komunikasi baik demi anak kan, demi anak. Nah, di surat cerai itu ngomongin hak asuh anak nggak? Enggak. Tapi kalau misalnya saya mau ngajuin hak asuh, pasti saya dapat di saya. Jadi sampai sekarang nggak pernah keluar hak asuh di siapa? Iya. Terus soal harta gono gini gitu? Nggak ada. Karena surat cerai ini udah nembak. Bisa ya gitu? Baru tahu. Bisa mas, sekarang banyak yang nembak juga. Karena kalau untuk ngajuin untuk resmi itu kita random, dan random pun keluarnya teman saya pernah ngajuin sampai 1,5 tahun keluar baru
Iya, karena memang dari pengadilan supayanya balik lagi. Iya, ya. karena mediasi ada mediasi dan itu pun kalau misalnya si pihak dari wanita atau lelaki nggak datang mediasi, tetap aja nanti panggilnya mediasi. Dan untuk keluar sejahtera itu bisa sampai setahun, bisa lebih juga gimana pengadilannya. Karena kalau lihat artis mediasi, Iya. dengar cerita. Dan sekarang untuk cerai sama nikah lebih mahalan cerai. Oh iya? Iya. Cerai berapa? Sekitar 3 juta kalau untuk nembak itu. Kurang lebih. Nah, baik lagi tadi. Dia ngajak balikan. Terus Kayak gini. Lu kemana aja kemarin? Gue udah coba mempertahankan rumah tangga. Gue udah selalu memaafkan apa yang pernah lu lakukan. It's okay. Buang itu masa lalu. Ya udah kita bareng lagi. Lu tinggal minta maaf ke orang tua gue. Gue minta maaf ke orang tua. Lu kita jalan bareng. Nggak usah mempersalahin kemarin. Kenapa baru sekarang kepikiran? tapi kenapa masih mau juga? Itu pertanyaan saya. Kan itu kan ibaratnya gini. Itu kan enggak, dengerin dulu mah. Itu kan ketika dia udah minta balikan lagi, saya udah nggak mau. Karena orang tua saya udah punya statement. Kamu mau balikan lagi sama istri kamu, silakan bawa baju kamu. Tapi kalau kamu mau sama orang tua sini. Kalau kamu mau pergi sama istri kamu balikan lagi, kamu akan dicoret dari kakak dan jangan pernah lagi ngincer rumah orang tua. Jangan pernah anggap bagi orang tua. Itu mas yang saya pikirkan. Jadi pas ngajak balikan juga nggak mau. Nggak mau saya. Terus pas ditolak gitu gimana? Ya udah dia mikir. Dia merasa bersalah mungkin. Ya udah kita nggak bisa kata saya. Ibaratnya orang tua saya juga udah nggak ngerestuin lagi. Buat apa? Dan satu lagi mas, mungkin ada hikmahnya juga sih. Buat saya diri saya sendiri, buat keluarga saya sendiri juga. Nggak selamanya sih perpisahan itu bisa jadi sakit. Kenapa tuh mas? Emang awalnya sakit, tapi dari sininya ada hikmah. Mungkin Allah menunjukkan kalau dia itu memang bukan terbaik. Gimana tuh? Iya kalau misalnya kita diterusin belum tentu saya bisa kenal sama emas, sama yang lain juga. Iya tuh. Oh terkekang gitu ya mas? Iya. Jujur. Tapi dulu waktu nikah dikekang nggak sih mas? Dikekang ada. Kayak misal nggak boleh ini. Ada. Nggak boleh kenal sama ini. Iya. Jujur saya waktu ketika emang saya dulu dari dulu suka olahraga main bola. Namanya di lapang kan, waktu nggak tahu kan. Selalu kalau misalnya saya pulang telat malah. Tapi nerima. Oh berarti saya. Iya, oke lah. Rasa terkekang ada. Gila ya. Nah terus singkat cerita cerai sampai sekarang nggak pernah berhubungan lagi Sama dia. mantan istri. Nanya kabar kayak apa segala macam. Terakhir kita nanya kabar setahun yang lalu, ibaratnya sudah lebaran. Itu pun karena anak dibawa sama dia. Tapi soal anak, jadi si Mas mah nggak ada masalah soal anak di sana gitu, nggak masalah. Malah dia malu sendiri kalau dia mau bawa anak ya udah silakan datang ke rumah aja. Mau? Nggak mau, dia malu sama orang tua saya. Mungkin. Nah dan lucunya lagi mas, ketika 2019 awal si orang tuanya nyuruh balikin lagi sama saya. Mertua mantan mertua. Bilang ke gini ke mantan saya. Udah aja balikan lagi sama. Dulu dia yang ibaratnya sama saya bisa balikan lagi aja sama si Mas. Dulu kan dia yang ngajuin dia yang ngocokin udah cerai. Kenapa pas 2019 dia minta balikan lagi sama saya? Kemana aja selamanya? Nah berarti si mantan istri udah nikah belum sekarang? Ngomongnya sih kemarin ada dia nge-DM ke IG kan, kalau saya sama dia diblokir. Nge-DM IG, kalau IG saya kan nggak di private kan. Dia mau nggak tahu bohong nggak tahu bener, dia mau minta doa restu, dia mau nikah lagi. Ya oke sama saya didoain. Tapi sering masih minta duit gitu segala macam, masih sering. Dia juga nggak pernah minta duit segala macam. Jadi udah close kontak kayak sekarang. Tapi mas dibalik cara ini saya dapat rasalah sama diri saya sendiri, banyak hikmahnya. Oh ternyata Allah itu masih ujian itu bener
Kerasa Tapi lah. nyesel nggak sih om cerai sebenarnya? Ngerasa nyesel ya ada sih mas. Yang pertama saya mikirin tapi setelah pikir-pikir ya udahlah mungkin ini jalannya. Siapa sih yang memikir? Saya selalu berdoa gini ketika saya benar-benar di ujung tanduk rumah tangga. Ya Allah, kalau misalnya ini jodoh saya, berarti satukan lagi menurut jalan ini. Tapi kalau bukan, saya pisahkan lagi menurut jalan Allah. Si Mas ngerasa hidup paling down banget tuh pas udah cerai apa justru pas masa-masa mau cerai itu? Mau cerai, Mau cerai. benar cerai. Tapi ketika udah cerai bener, plong, tapi sempet down beberapa bulan. Stresnya gimana tuh mas? Kayak ibaratnya nggak enak hidup aja mas, nggak enak hidupnya bisa. Ya gimana lah orang-orang yang lagi galau lah, namanya seorang. Tapi orang kantor gitu ngerti, nggak pernah nanya gimana? Nggak pernah nanya, dan selalu bilang, ya udahlah masih banyak wanita. Masih banyak ikan di laut. Tapi kan menurut dia, tapi kan hati kan beda ibaratnya. Pasti. Nah, cara ngehadapin itu gimana sih mas? Maksudnya pasti kan nggak mudah ya melewati. Nggak mudah, bener. Melewati hidup pada masa-masa itu. Si mas cara ngadepinnya gimana sih dulu? Apa nyari cewek lagi? Alhamdulillah mas, saya nggak pernah kelari ke cewek lagi. Nah terus dulu nyibukin diri aja gitu. Ini sibukin diri aja. Jadi cara nanggulanginnya gitu aja. Saya sampai di ibaratnya sama orang tua saya dikasih sesuatu agar saya nggak balik lagi sama istri saya, biar saya nggak ngerasa down lagi. Sesuatu apa? Sesuatu yang saya belum punya, ibaratnya dari dulu yang diinginkan terus sama orang tua saya. Ya udah sok beli. Oh gitu maksudnya. Jadi dikasih apa yang disuka biar sibuk dengan itu gitu. Iya. Oh. Jadi maksudnya melewati masa-masa itu dengan menyibukkan diri gitu, tapi nggak pernah kepikiran atau kadang-kadang hidup gini banget segala macam. Ada sih rasa sampai saya nggak mau pulang kerja diam di kamar. Oh gitu? Iya. Nggak pernah keluar? Nggak pernah keluar. Tapi kerja mau masuk, nggak pernah kerja kayak. mau masuk, nggak pernah bolos. Kalau kerja mah kerja profesional aja. Nggak pernah sampai bolos. Kerja ya kerja sesuai jam kerja, pulang. Nah, gini mas, si mas nih udah cerita panjang lebar dari A sampai Z soal ini kan, berarti posisi anak udah di si mas ya sekarang ya, ini masih mas. Nah, yang mau disampaikan ke orang-orang yang mungkin sekarang lagi masa cerai atau misalkan lagi ada masalah rumah tangga gitu, masih mas apa tuh? Intinya gini ya, untuk yang belum nikah atau yang dalam sudah nikah yang punya masalah, sebaiknya kalian itu jangan pernah menyelesaikan suatu hubungan, tapi selesaikanlah masalahnya. Ibaratnya kita pegal nih mas, bukan kita dipotong tapi dipijit. Bener nggak mas? Kalau dipotong emang ngerasa sakit, tapi kan sakit. Tapi kalau dipijit agak lega kan. Nah ibaratnya kayak gitu mas. Iya sih. Jadi sebenarnya inti dari masalah ini dia nggak sabar sih ya sebenarnya. Iya, intinya nggak sabar. Dan jujur, ketika kita nikah di kantor itu emang belum stabil masalah. Bukan masalah stabil, emang stabil belum mau mencapai stabil untuk masalah keuangan. Tapi cukup. Tapi dia waktu dulu nikah tuh ada nanggung keluarganya mertua nggak sih? Nggak ada. Jadi benar dibuat berdua aja gitu. Iya, berdua. Jadi sebenarnya bukan masalah ekonomi ya sebetulnya. Jadi iya complicated lah. Dan satu lagi mas, ada yang harus diketahui. Saya nikah sama dia udah punya buntut satu. Saya nggak pernah nerima dia sebagai. Oh jadi janda? Yes. Yang cuma baik. Nerima dia, orang tua saya pun mas nggak pernah ngebeda-bedain ini cucu Tere, ini cucu asli. Nggak ada mas. Pegel gue dengernya. Nah ini yang apa dulu tuh anaknya udah segede apa? Sekarang usianya hampir 10 tahun. 10 tahun. Pada saat menikah itu anak sama suaminya sama istrinya? Sama istrinya. Sama dia berarti? Sama dia. Nah ini nih, kenapa milih nikah sama janda mas? Mas, namanya jodoh. Itu
cerainya kenapa tuh dulunya tuh? Dulunya cerainya, dia bilang ke DRT, emang si mantan suaminya Preman. bisa disebut nggak gitu? Oh, sering minum. Sering minum. Oh. Terus ibaratnya apa itu? Ringan tangan. Oh, ringan tangan. Nikahnya berapa lama? Sama hampir 4 tahunan, 3 tahunan juga. 4 tahun, 3 tahunan. Bisa, gak jauh beda sama saya. Caranya gara-gara sering disiksa belum segala macam. Yes. Nah, ngerti. Jadi pada saat pacaran itu dia sering cerita dulu diginiin segala macem. Oh, jadi si masnya mungkin ngerasa iba gitu nggak sih? Iya, bisa aja sih. Bisa. Nah, itu sih sebenarnya yang paling bikin Dan rada yang ngajak nikah gini mas, dia yang ngajak nikah loh. Gini ngajak nikahnya. Lu bener gak sama gue? Gue udah punya anak. Ya udah kalau lu bener kenalin gue ke orang tua lu. Saya kan punya cuma satu adik ya. Kita lagi kumpul kan. Kalau malam kumpul ya. Udah nggak ngumpul. Saya bilang sama orang tua saya, Ma, Pak, ibaratnya adik saya Dek, kalau si cewek ini tuh pacar saya tuh udah punya anak saya. Dan orang tua saya itu bilang apa? Orang saya bilang kaget ya orang tuh. Orang tua saya nggak kaget. Gini, Pak, mama setuju lah. Udah etam mas jalan udah jodoh mah. Ini bisa dihalangi. Nah jadi orang tua saya udah ngasih restu. Jadi kalau misalnya nggak ngerti itu tuh ngomongnya namanya jodoh tuh nggak bisa dihalangin. Nah, itu udah dari Allahnya kayak begitu. Iya. Oke. Nah selama hubungan dari pacaran sampai nikah itu karena status menjalin pernah ada halangan apa nggak sih? Selalu ada dari mantan suaminya. Selalu nyariin gua mas. Wah. Sampai bawa golok. Oh iya? Iya. Padahal gua nggak pernah Nah. Itu dia tahu pacaran si Iya. mas, tapi udah cerai lama. Iya. Udah mau Tapi dia masih seneng sama bini. Ibaratnya dulu pacar lah. Sampai saya dicariin. Oh iya? Iya. Berkorbannya sampai sejauh itu? Anjir mas Edan itu. Sampai dia nyariin pas ketika ibaratnya ngapel ya. Ngapel. Sampai nyariin gua. Oh gitu? Gua pulang. Dia nyariin datang ke rumah ke rumah istri saya. Terus pernah ketemu nggak? Dulu pas udah nikah, saya nggak pernah jelek loh sama orang. Saya selalu nyapa sama dia mas. Saya selalu nyapa sama dia. Selalu nyapa. Yuk sini masuk ke dalam rumah kalau ya udah. Gue cuma bapak sambung anak dari lu bapak aslinya. Kenapa harus sungkan? Nah, ini complicated ya. Ini macam-macam nih ceritanya ini panjang nih. Nah, ini harusnya part 2 sih sebenarnya tapi nggak apa-apa lah biar panjang sekalian ceritanya. Kelar nih sekarang ceritanya. Nah, itu selama menikah itu si mantan suaminya tuh masih nafkahin nggak sih? Enggak. Orang gua dari sebelum masih pacaran. Anaknya laki apa perempuan? Cewek. Sama anak akur. Alhamdulillah. Tapi anak mah nggak pernah tahu apa yang terjadi. Anak Dulu anak nyebutnya apa? Om apa papa? pertama om, sini papa. Sampai sekarang pun ketika sudah pisah dia selalu manggil papa. Oh. Nggak pernah manggil om. Itu jalan pacaran selama nggak setahun ini nih berarti 6 bulan ini berarti nggak mudah juga ya selama mau nikah. Wah banyak godaan banget mas. Nah si mas yang sampai sekarang saya nggak habis pikir sebenarnya ya kan pilihan tuh banyak. Kenapa jadi malah udah sama janda mantan suaminya preman bermasalah pacarnya kenapa masih mau dilanjutin ini saya nah kenapa mas? Bingung juga gue ya jawabnya. Mungkin udah takdirnya sih. Nah pada saat itu ngobrol sama temen ngingetin gak sih udahlah jangan cari jangan dia gini. Sering saya curhat tapi ya kita udah sering putus juga mas. Tapi balik lagi
Oh jadi itu putus nyambung. Iya. Balik lagi gara-gara namanya cinta ya. Iya, mungkin. Dianya juga mungkin. Panas nih guys, panas nih. Itu kan Gila banget sih. Ngomongin soal nikah sama yang udah punya anak. Yang udah punya anak nih sebenarnya. Ada yang mau diomongin gak sih? Maksudnya sekarang pasti kan banyak juga ya yang orang yang sedang berhubungan dengan orang yang udah menikah. Gitu Gini kan. aja mas, intinya kalau lu sayang sama ibunya, lu juga harus sayang sama dia. Jadi lu harus sepaket gitu. Iya, jangan sayang sama ibunya aja. Kalau lu emang bener sayang sama dia, lu harus juga bisa nerima anaknya. Berat gak sih mas pada saat itu? Pertama berat, tapi ketika saya jalani, ya udah, orang tua saya juga. Awalnya pernah ngerasa gak kok gua tuh dapet istri gini gitu, kondisinya udah punya anak gitu segala. Pernah ngerasa ada sesal seperti itu gak sih? Ngerasa sesal sih enggak sih mas, karena mungkin ya udahlah, ini udah jalannya mungkin Emang sih mas udah terima juga sih ya. Saya udah nerima legowo dan Tapi nggak pernah, sebenarnya nggak pernah terpikirkan juga sekarang untuk menikah dengan janda, nggak pernah ya? nggak pernah saya untuk memikirkan orang kudu nikah jeung janda. Nggak ada kepikiran ke sana mas. Dulu berarti zaman masih nakal nih, paling lama pacaran berapa lama? Saya paling lama 6 bulan. Oh emang nggak pernah lama ya? Nggak pernah. Berapa kali pacaran mas? Wah nggak tahu mas, saya lupa lagi. Emang banyak lah gitu. Itu benar nama. Karena gini mas, logika saya mas. Ketika saya udah bener sayang sama orang, saya selalu mengenali sama orang tua saya. Pasti. Oh. Ketika saya udah kalau saya nggak sayang, saya nggak akan pernah ngenalin dia ke orang tua saya. Gitu. Buat apa saya ngenalin kalau misalnya saya nggak bener sama dia? Percuma, kasihan juga ke wanitanya. Gitu aja mas. Kalau saya niat udah bener, udah serius sama dia, oke, saya kenalin sama orang tua saya. Biar dia tahu, oh ini orang tua saya. Jadi dari awal juga sebenarnya orang tua mah nggak ada masalah dengan itu ya mas? Nggak ada. Saya ketika saya bilang, dia kan ngomong gini, kamu mau nikah sama saya? Udah tahu gak orang tua kamu kalau posisi saya udah punya anak gini? Saya bilang ke orang tua saya, mah pak, si cewek ini tuh udah punya anak, udah janda, anaknya segini. Malah orang tua saya kayak gini, udah, mama nggak akan nolak, itu udah jadi pilihan dan bapak saya pun ngapain? Itu kan udah jodohnya, ngapain harus dipungkiri juga, ngapain harus ibaratnya dihalang-halangin kan? Malah orang tua saya, ya udah mana anaknya bawa ke sini. Ibu saya itu, dan satu lagi, ibu saya nggak pernah ngebedain ini cucu Tere, ini cucu asli, enggak. Ketika orang tua saya ngasih barang, ibaratnya taruh aja kalung, sama dikalungin. Terus ketika orang tua saya ngasih uang, kalau ketika datang ke rumah orang tua saya ngasih uang, ibaratnya si A dikasih 50, si B juga dikasih 50. Nggak pernah dibeda-bedain. Ini cucu Tere, ini cucu asli. Sama. Si Mas waktu dari awal kenal juga tahu dia udah punya anak. Udah tahu, dia bilang. Tapi bukan si Mas yang tahu dia udah punya anak. Dia yang bilang, selalu dia yang bilang. Oh. Dia dari awal bilang, saya tuh udah punya anak. Kamu masih terima saya nggak? Iya. Oh. Jadi emang dari awal juga harus menerima kenyataan dan siap dengan apa yang dihadapi ke depan. Lebih baik jujur dari awal daripada harus saya tahu dari orang lain. Apalagi ada yang ditutupin. Gitu. Dan satu lagi mas ya, ketika saya lagi ada masalah, problem, saya nggak pernah ngeposting di medsos. Penting banget. Ketika saya ada problem, sedikit masalah, saya nggak pernah ngeposting. Biarkan, biar saya yang tahu. Ketika saya down pun, saya nggak pernah ngeposting. Saya kalau mau ngejelek-jelekin mantan istri, saya japri langsung. Mau ngehina, itu lebih enak dibanding gue harus bikin story ataupun kayak jadi caper ya mas ya. Iya, lu ada apa sih? Mungkin yang pengen jadi dari orang didukung gitu kan. Gini, orang yang suka ke gue dia respect, yang nggak suka mungkin dia nggak tertawain. Benar. Keprok. Betul banget, bener banget. Dari dulu ketika kita lagi rumah tangga pacaran,
Selalu setiap ada konflik saya nggak pernah ngeposting Facebook, story IG. Udah, cukup gue yang tahu ini masalah gue. Tapi istri posting nggak? Posting. Justru ketika sampai orang tua saya pun tahu dia sering ngeposting karena berteman adik saya. Kenapa? Istri kamu selalu ada masalah selalu diposting. Itu kan nggak usah, kata ibu saya. Itu kan cukup rumah tangga kalian berdua aja yang tahu. Sampai jangan orang lain tuh tahu. Benar banget sih, benar banget. Dan saya dari dulu ketika zaman pacaran sampai bercerai pun nggak pernah saya ngeposting mau keburukan dia, kejelekan dia, masalah rumah tangga. Senang aja lah yang diposting. Ya udah, gue seneng aja. Dan kalau gue mau ngehina dia, gue nggak pernah di IG, apa di story, tapi gue langsung japri dia. Ibaratnya kalau mau, udah puas. Dia mau nerima apa enggak, it's okay. Ada satu lagi. Apa mas? Sampai teman saya ngejudge saya jelek mas. Oh gimana tuh? Nyangkanya gue yang jelek di mata. Dia nggak tahu cerita. Oh soalnya istri yang posting. Ya, okay. Dia ngomong sampai dia yang jelek ke gue. Wah pokoknya mah mandang sebelah mata. Gue jelasin sini gue cerita. Bla 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 sampai cerita dari awal sampai nol dia ceritain gue. Lu pikir siapa yang salah? Dan teman saya itu ketika ngomong langsung mas? Iya, enggak. Dia pertamanya mungkin istri saya bilang temen itu. Jadi dia ngerasa kecewa sama saya, nggak tahu kan cerita awal. Ketika saya ceritain awalnya, dia malah respect ke saya. Oh, tuh kayak gitu mah bukan lu yang salah, dia yang salah. Nah, lu ngedengarnya dari bini gue. Jadi siapa sekarang yang salah? Coba ambil kesimpulan, begitu. Ya, ini final. Makasih banget buat Mas yang mau cerita banyak di podcast gua kali ini. Makasih banget waktunya, makasih banget ceritanya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Jangan lupa guys, like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan lu merasa bahwa cerita ini patut didengarkan orang lain, share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di podcast gua berikutnya. Gua undur diri, ciao.